Jadi kalau kita meyakini ada Tuhan dalam semesta ini, dan kita meyakini Tuhan yang kita sembah, dan kita meyakini bahwa itulah Tuhan kita. Jadi untuk apa kita bertanya-tanya lagi? Untuk apa kita memikirkan lagi? Jalani saja apapun kebaikan-kebaikan di dunia ini. Oke, kembali lagi di Rumahayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera teman-teman Rumahayal. Terima kasih masih mau meluangkan waktu untuk menonton konten gua dan mendengarkan apa yang gue bicarakan, apa yang gue angkat temanya. Terima kasih teman-teman ya. Dikarenakan ini memasuki bulan suci Ramadan, untuk yang menjalani puasa dan siap-siap untuk berpuasa, dan semoga dilancarkan puasanya dan semua amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi keberkahan buat hidupnya. Dan gue berharap perilaku-perilaku baik pada saat bulan puasa ini nanti akan menjadi kebiasaan yang diterapkan kembali di bulan-bulan berikutnya. Karena kan ini kan biasanya kayak gitu dari tahun ke tahun ya. Pada saat puasa banyak beberapa orang yang sebelumnya mungkin tidak giat dalam beribadah, akhirnya mereka jadi giat beribadah. Dan pada bulan sebelumnya mereka tidak giat dalam bersedekah, mereka giat bersedekah untuk berlomba-lomba mencari pahala, mencari keberkahan hidupnya, dan berharap untuk mendapatkan pembalasan rezeki dari Tuhan yang berlipat-lipat. Sebetulnya harusnya kita lakukan setiap saat, bukan cuma ada di bulan puasa ya. Kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita beribadah yang bagus pun bukan cuma pada saat bulan puasa. Kita pun beramal, kita pun bersedekah, memberikan suatu rezeki kita pada orang lain juga bukan pada saat bulan puasa juga, pada setiap waktu. Dan benar-benar niat dan benar-benar meyakini diri dia dengan keikhlasan, tanpa pamrih apapun, bahkan tidak berharap untuk mendapatkan surga. Jadi lakukanlah pemberian-pemberian kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa berharap imbalan apapun dari Tuhan, tanpa menginginkan surganya Tuhan. Karena tanpa kita minta, tanpa kita memohon untuk berlipat-lipat apa yang kita berikan, Tuhan pun sudah tahu. Karena Tuhan, kita yakini bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Penyayang. Jadi untuk apa kita menginginkan surga? Untuk apa kita menginginkan rezeki dari sedekah kita? Karena tanpa kita inginkan pun Tuhan sudah tahu. Tanpa kita inginkan pun Tuhan pasti akan memberikan. Karena kan kita meyakini bahwa Tuhan itu maha segala-galanya, dan memang dialah yang berawal dan dia pula lah yang berakhir. Kalau kita sudah meyakini itu, jadi untuk apa kita sedekah kepada orang lain karena ingin mencari keberkahan? Kita sedekah kepada orang lain karena ingin didapatkan rezeki yang lebih, yang berlimpah pada bulan suci Ramadan. Untuk apa? Karena Tuhan udah maha tahu duluan. Jadi kita nggak perlu, kita ikhlaskan saja apa yang kita beri. Kita beribadah pun seperti itu. Kita ikhlaskan saja kita beribadah tanpa harus kita memikirkan surganya, tanpa harus kita memikirkan berapa pahalanya. Nggak usah kita pikirkan itu. Karena kalau kita mikirkan itu, manusia saja tidak menyukai jika kita membantu orang tapi kita pamrih. Kita membantu orang dengan tenaga kita tapi kita berharap pamrihnya. Kita nggak akan disayangi sama orang tersebut, karena kita dianggapnya sebagai pekerjanya. Karena kita mengerjakan segala sesuatunya, kita
meminta hak kita, dan kita meyakini bahwa itulah Tuhan kita. Jadi untuk apa kita bertanya-tanya lagi? Untuk apa kita memikirkan lagi? Jalani saja apapun kebaikan-kebaikan di dunia ini. Jika kita mengerjakan suatu ibadah, kita jalani sesuai dengan agama yang kita yakini. Kita melakukan puasa, kita lakukan kegiatan puasa dengan seikhlas mungkin, tanpa harus mempunyai keinginan, tanpa harus mempunyai pamrih di situ, tanpa harus menuntut kepada Tuhan bahwa puasa yang kita kerjakan selama 1 bulan, kita berharapkan pahala ini dan pahala itu. Kalau menurut gua, orang yang masih memikirkan pahala, orang yang masih memikirkan surga, itu adalah orang yang masih hidup di dunia, orang yang masih memikirkan dunia. Kenapa begitu? Sedangkan dia memikirkan akhirat sebetulnya. Kalau menurut gua tidak, dia masih memikirkan dunia, karena dia mengerjakan segala sesuatu ibadahnya, mempunyai kalkulasi untuk pahalanya, mempunyai kalkulasi dalam apa yang dikerjakan, ritual-ritual agamanya, untuk mendapatkan suatu value, nilai, dan nilai tersebut berupa surga dan pahala. Dan menurut gua konsep itu adalah masih konsep manusiawi, konsep yang memikirkan take and give. Jadi apa yang gue lakukan, ibadah gue yang gue lakukan, berarti Tuhan harus memberikan sesuatu untuk gue. Tuhan harus give gue sesuatu yang gue inginkan. Itu adalah konsep manusiawi dan konsep dunia. Konsep dunia kan seperti itu. Gue bekerja, melakukan pekerjaan, berarti bos gue harus gaji gue, bos gue harus bayar gue. Itu adalah konsep manusiawi, konsep dunia. Tapi jika ada manusia atau kita melakukan keikhlasan dalam hal mengerjakan ritual keagamaan tanpa harus memikirkan pahala lagi, atau menghitung-hitung pahala sekian, dan akhirnya kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan kita akan mendapatkan surganya. Dan kalau sudah sampai ke tingkat tersebut, kita sudah tidak lagi memikirkan hal tersebut. Kita sudah ada di konsep ketuhanan. Kita sudah melebur kepada Tuhan, karena apa yang kita lakukan itu adalah perintah Tuhan. Apa yang kita lakukan adalah keinginan Tuhan, seperti itu. Dan menurut gua itu adalah suatu konsep ketuhanan, karena kita sudah menjadi satu dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, bahwa manusia, bahwa diri kita harus melakukan seperti itu. Dan itu adalah suatu keinginan, suatu bisikan, dan suatu perilaku yang kita lakukan atas dasar pergerakan dari zatnya Tuhan. Kalau gue melihatnya seperti itu, jadi gue gak pernah memikirkan dosa yang gue lakukan, dan gue juga gak pernah memikirkan kebaikan yang gue lakukan. Dosa yang gue lakukan itu adalah suatu bentuk tanggung jawab gue yang harus gue pertanggungjawabkan nantinya. Dan gue cuma berharap apapun langkah yang kita jalani, apapun kegiatan yang kita jalani, Tuhan meridhoi kita, dan Tuhan memberikan kita jalan yang lurus sesuai dengan apa yang Tuhan suka. Itu aja mintanya. Ya Tuhan, tunjukkan jalan yang lurus dan ridhoi langkah-langkah dan tujuan-tujuan dan proses hidup saya menjalani kehidupan di dunia ini. Kita harus berpikir kayak gitu, bahwa mintalah kepada Tuhan jalan yang lurus di dunia ini, di mana langkah atau apapun kegiatan yang kita lakukan selama di dunia ini diridhoi Tuhan, dan Tuhan membisikkan kita atau mengarahkan kita supaya kita terhindar dari jalan-jalan yang tidak baik, di mana jalan-jalan tersebut adalah jalan yang tidak diridhoi Tuhan.
atau jalan yang penuh dengan keburukan untuk hidup kita juga. Karena apa yang kita lakukan jika itu adalah suatu yang buruk, atau bisa dikatakan sesuatu apa yang kita lakukan adalah suatu hal yang berdosa, maka Tuhan pun akan memberikan ketidakbaikan untuk hidup di dunia ini. Karena apa yang kita lakukan pasti akan berakibat sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita melakukan hal yang tidak baik, pasti akibatnya pun kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Apa yang kita lakukan baik pasti mengakibatkan sesuatu yang bernilai baik untuk diri kita. Jadi selama momen bulan puasa ini, lakukanlah hal yang positif, beribadahlah seikhlas mungkin, tanpa harus memikirkan pahala, tanpa harus memikirkan surga ya Tuhan. Karena apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan pada bulan suci Ramadan ini, dan memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lakukan, untuk yang beragama Islam. Jadikanlah momen ini sebagai momen pelajaran buat hidup kita, sebagai momen belajar untuk kebaikan, sehingga begitu kita lepas dari bulan suci Ramadan ini, kita sudah siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi, karena kita sudah terbiasa menjalani kehidupan yang baik pada bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai kita melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, akan tetapi kita melakukan keburukan setelah bulan suci Ramadan. Jadikanlah ini pembelajaran buat hidup kita, menata kembali kehidupan yang baik, sehingga setelah menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita menjadi orang yang berguna dan bermanfaat, dan orang yang lebih baik lagi menjalankan ibadahnya, dan orang yang lebih baik lagi untuk berhubungan sosial di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Salam Rumayat.